Hadis muttafaqun alaih juga riwayat Bukhari Muslim, hadis nomor 3436 dan 2550. Bukhari 3436 dan Imam Muslim 2550. Kanat imra'atun turdi'u waladaha fara'at rajulan ala farasin farihin faqalat Allahumma ij'al waladi mithla hadha faltafata ilaihi at-tiflu wa huwa yarda' wa qala Allahumma la taj'alni mithlah. Ada seorang perempuan di zaman sebelum kalian sedang menyusui anaknya, bayinya. Lalu ia melihat seorang laki-laki menunggangi kuda yang sangat indah. Orang itu pun tampan, kelihatan gagah. Lalu ibu itu berkata, "Ya Allah, jadikan anakku seperti orang ini." Tiba-tiba si bayi itu menoleh kepada lelaki sambil menyusui. Dia balik ke arah orang yang sedang naik kuda. Si bayi tadi sambil menyusui dan berdoa berkata, keluar suaranya, "Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti dia." Dan ini hadisnya cukup panjang. Di antaranya ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis ini bunyinya, ada 3 orang, 3 bayi yang bicara di buaian. 3 bayi yang bicara di buaian. Pertama Isa bin Maryam, pada saat digendong oleh ibunya dibawa pulang. Lalu kemudian kaumnya mengatakan, "Wahai Maryam, apa yang kamu lakukan? Ayahmu bukan laki-laki buruk, ibumu bukan pelacur. Bagaimana bisa kau bawa bayi tanpa suami?" Maka Maryam memberikan isyarat kepada Isa. Lalu Isa berbicara dalam surah Maryam, dijelaskan, "Saya adalah hamba Allah, diutus, ya, dan saya akan berbakti dengan ibu saya," dan seterusnya, ya. Dan Allah memberikan ketentraman, kebahagiaan dan petunjuk kepada saya, keselamatan bagi saya selama saya hidup dan sampai saya meninggal. Intinya Isa alaihissalam berbicara pada saat dia di buaian. Bayi yang kedua adalah bayi ini, bayi yang sedang disusui oleh ibunya. Dan sebagian ulama hadis menanggapi mengatakan anak ini memang adalah anak yang sudah Allah takdirkan soleh nanti pada saat besar. Maka dia berbicara, ya, pada saat ibunya mengatakan jadikanlah anakku seperti orang ini. Ternyata orang yang di atas kuda tadi adalah orang fasik, orang yang suka berzina, mabuk, orang yang jauh dari Allah. Maka Allah jadikan bayi itu berdoa mengatakan, "Ya Allah, jangan kau jadikan saya seperti dia." Lanjutan riwayat ini berbunyi juga, lalu lewatlah seseorang lagi menunggangi kuda dalam kondisi keadaannya biasa-biasa saja, pakaiannya biasa, gitu kan, keadaannya seperti bukan orang yang memiliki kedudukan dan wibawa. Lalu ibu itu mengatakan, "Ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti orang ini." Lalu si bayi itu berdoa lagi berkata, "Ya Allah, jadikan aku seperti orang ini." Karena orang yang kedua adalah orang saleh. Yang ketiga adalah bayi yang berbicara, Juraij, ya, bayi Juraij diistilahkan. Ahli ibadahnya Yahudi, orang Bani Israel dulu. Dia kena rajin sekali ibadah di tempat penyembahannya, tempat ibadahnya maksudnya. Kalau kita mungkin masjidnya. Kemudian selalu saja, ya, orang-orang berusaha memujinya. Sampai ada seorang wanita pelacur yang ibunya panggil dia lagi sholat, sempat terlambat turun. Lalu ibunya buru-buru mengatakan, "Ya Allah, ya, buatlah Juraij, ya, didatangi oleh perempuan-perempuan yang tidak benar." Lalu kemudian ada satu perempuan pelacur datang ke masyarakat sekitar itu berkata, "Apakah kalian menganggap Juraij orang yang paling saleh?" Kata mereka, "Iya." "Bagaimana kalau saya bisa berhasil membuat Juraij berzina dengan saya? Apa yang kalian katakan?" Kata mereka, "Tidak mungkin, mustahil. Kalaupun kau bisa lakukan, maka kami akan berikan apa yang kau mau." Maka perempuan itu pun datang berusaha menggoda Juraij supaya mau berzina dengan beragam macam perhiasannya, kata-katanya, godaannya, rayuannya, tapi tidak berhasil. Karena dia takut dipermalukan perempuan ini, dia pergi ke tempat padang pasir pengembalaan kambing, ada pengembala kambing, lalu dia ajak berzinalah. Kebetulan masa suburnya, lalu kemudian hamil si perempuan pelacur tadi. Dia datang mengatakan pada masyarakat, "Nih lihat, saya sudah hamil dari Juraij." Waktu dia masuk ingin menggoda Juraij, masyarakat yang memang penasaran mau lihat sempat melihat, masuk ke dalam. Kemudian karena Juraij menolak, perempuan ini keluar lalu ke tempat pengembala kambing tadi. Waktu dia masuk orang lihat, waktu dia mengaku hamil dari Juraij, orang percaya karena sempat masuk ke Juraij. Orang tidak tahu berzina atau tidak, padahal sebenarnya tidak terjadi. Maka dirombaklah tempat-tempat ibadahnya Juraij ini,
lalu disempat dihinakan, dicaci maki, ternyata dia juga bisa berbuat dosa. Lalu melahirkanlah perempuan tersebut. Beberapa waktu kemudian Juraij pun mendatangi perempuan tersebut dan mengambil anaknya dan membawa anak tersebut di depan masyarakat sambil menekan perutnya dan mengatakan, sebutkan siapa nama ayahmu. Maka berkatalah bayi tersebut, ayah saya si fulan pengembala kambing. Maka masyarakat pun akhirnya meminta maaf dengan Juraij, memperbaiki tempat ibadahnya, tapi ini bayi termasuk yang bicara dalam buayan, gitu kan. Ada lagi riwayat yang lain menyebutkan bayi yang juga bicara dalam buayan adalah bayi yang digendong oleh ibunya pada saat terjadi kisah Ashabul Ukhdud, pembakaran massal masyarakat Yaman waktu itu, karena mereka dari Nasrani disuruh masuk ke Yahudi. Ini ada saya sampaikan panjang lebar kisahnya di sirah, bisa diikutin. Tapi yang jelas ada seorang ibu waktu mau lempar dirinya ke api, akan dilempar oleh pasukan yang membunuh mereka karena mereka beriman pada Allah, sempat takut melihat bayinya. Lalu bayinya berkata, wahai ibu, jangan kau takut karena engkau sedang menuju ke surga. Maka ibu tersebut pun akhirnya masuk ke dalam api bersama dengan bayinya. Tapi ringkas cerita adalah di sini termasuk yang dikatakan karamah, adanya kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang saleh, bahkan kelihatan dari mereka masih bayi, bahkan kelihatan pada saat mereka masih bayi dari perilaku-perilakunya.